Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru, Mama Papa, dan anak-anak. Pagi hari ini kita akan ibadah siswa. Namun sebelum itu, mari kita menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian berikut ini. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita persiapkan hati kita dengan berdoa. Lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu hingga pagi hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan dan nafas yang baru untuk memulai kembali hari ini dengan penuh sukacita. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya berbicaralah kepada setiap hati kami, supaya firman yang boleh kami dengarkan bisa menjadi berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan hati kami dan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom anak-anak. Nah, pagi hari ini firman yang akan Miss bawakan berjudul tentang Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Anak-anak, sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing di rumah? Sudah ya? Sekarang mari kita buka Matius 7 ayat 7 sampai 11. Miss akan bacakan untuk anak-anak Matius 7 ayat 7 sampai 11. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Miss mau tanya, adakah di antara anak-anak yang saat ini punya keinginan atau harapan akan sesuatu? Ada? Boleh angkat tangan? Wah, banyak. Miss yakin pasti anak-anak punya keinginan atau harapan. Baik itu harapannya udah lama maupun harapan dan keinginannya baru-baru ini.
Contohnya, karena minggu ini dan minggu depan adalah pekan PAT, anak-anak mengadakan PAT, mungkin anak-anak ada yang memiliki harapan ingin supaya hasil PAT-nya bagus, nilainya bagus, bisa naik kelas. Atau ada yang punya harapan ingin sembuh, punya baju baru atau mainan ya yang dibelikan oleh ayah dan ibu. Banyak sekali macam-macam harapan dan keinginan anak-anak yang saat ini. Nah, pertanyaannya anak-anak, apakah anak-anak yakin harapan itu akan tercapai? Anak-anak yakin nggak harapannya nanti suatu saat akan tercapai? Terus, anak-anak kalau harapannya ingin tercapai, apa yang kira-kira anak-anak harus perbuat supaya harapan itu bisa tercapai? Lalu nanti kalau misalkan harapannya sudah terkabul, bagaimana hasilnya? Anak-anak apakah ragu, cemas, hasilnya bagus nggak ya? Tuhan akan berikan nggak ya hasilnya itu yang terbaik buat kita? Nah, dari harapan-harapan yang banyak itu, anak-anak yakin nggak kalau akan tercapai? Ada yang yakin? Atau ada yang ragu? Atau ada yang nggak tahu? Nggak tahu Miss akan tercapai atau enggak? Oh, saya yakin Miss akan tercapai. Ya, kalau yang optimis pasti yakin akan tercapai. Tapi ada juga yang ragu, bahkan nggak tahu apakah keinginannya itu akan tercapai. Nah, satu hal yang harus kita yakini anak-anak, kita yakin Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Tapi masalahnya terkadang kita sendiri yang meragukan kuasa Tuhan. Penghalangnya itu dari diri kita sendiri untuk mewujudkan harapan itu. Atau orang lain, orang-orang di sekitar kita yang meragukan kita. Mereka ragu atau mereka mengolok-olok, mengejek kita. Ah, kayaknya keinginan kamu gak akan terkabul deh. Nah ya, banyak faktor yang menyebabkan terkadang kita ragu bahwa kuasa Tuhan itu mampu untuk memberikan yang terbaik buat kita. Baik itu faktor dari diri kita sendiri yang ragu, maupun faktor luar dari orang-orang sekitar kita. Tuhan itu Maha Tahu. Sebelum kita mengatakan harapan kita, Tuhan terlebih dahulu sudah tahu persis apa yang menjadi kebutuhan anak-anak. Tapi di ayat 7 dan 8, misalkan bacakan kembali, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Di ayat ini, di ayat 7 dan 8, 2 kali dituliskan mintalah. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kemudian di ayat 8, karena setiap orang yang meminta, menerima. Tuhan mengajarkan di ayat ini supaya kita meminta. Walaupun Tuhan sudah terlebih dahulu tahu keinginan ataupun kebutuhan yang terbaik buat kita, tapi Tuhan ingin supaya kita mintalah. Artinya, kita datang kepada Tuhan mengatakan apa yang kita inginkan. Gimana caranya? Yaitu dengan datang menghampiri Tuhan dan mengatakan harapan kita kepadanya dengan cara berdoa. Kemudian di ayat 7 dan 8 juga tertulis, carilah maka kamu akan mendapat. Carilah di sini dimaksudkan bahwa Tuhan menginginkan kita selain berdoa, kita juga mau untuk berusaha. Ketika kita sudah berdoa, Tuhan akan menjalankan tugasnya, perannya, dan melalui usaha itulah peran kita.
kita melakukan usaha untuk mencapai keinginan kita. Kemudian ada kata ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ketoklah di sini artinya seseorang berada di luar pintu, belum masuk ke dalam ruangan. Seperti anak-anak tahu, kalau kita mau memasuki suatu ruangan, terutama ruangan orang lain, kita harus minta izin dulu dengan cara mengetuk pintunya. Ketika pintunya dibukakan, pemiliknya memberikan izin, baru kita boleh masuk. Nah, ketuklah di sini dimaksudkan bahwa kita mau menghampiri Tuhan, dan Tuhan ketika membukakan pintu, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, diam di dalam Tuhan. Nah, jadi anak-anak di ayat 7-8, Tuhan mengajarkan bahwa 1, mintalah, yaitu dengan cara berdoa. 2, carilah. Setelah berdoa, kita berusaha. Dan yang ketiga, ketoklah. Kita mau diam dan intim di dalam Tuhan. Nah, itu yang Tuhan katakan ketika kita menginginkan atau memiliki harapan akan sesuatu, maka 3 cara itu yang Tuhan kasih. Minta dengan cara berdoa, cari dengan berusaha, dan ketuklah, yaitu diam intim di dalam Tuhan. Nah, ketika kita sudah melakukan apa yang Tuhan minta tadi, apakah Tuhan akan memberikan kebutuhan dan keinginan kita yang terbaik? Kita baca di ayat 9-11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, anak-anak, apapun yang menjadi kebutuhan dan harapan kita, kita sampaikan kepada Tuhan melalui doa. Maka inilah janji Tuhan yang berlaku bagi semua anak-anaknya. Di ayat 11 bagian akhir, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, tapi anak-anak, terkadang kita setelah berdoa, kita berserah kepada Tuhan, kita nggak sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Kita masih mengandalkan diri sendiri, atau kita masih menyimpan kesukaan kita. Contohnya, ketika Tuhan memberitahukan kepada kita apa yang sebaiknya kita lakukan, kita malah menghindar melakukan hal yang lain. Ketika Tuhan meminta anak-anak untuk belajar supaya nilainya bagus, anak-anak lebih memilih bermain game misalnya, atau lebih memilih menonton TV atau bermain. Nah, Tuhan itu selalu ada anak-anak, dimanapun kita berada, sedang apapun yang kita lakukan, Tuhan ada. Di saat kita senang, belajar, atau sibuk sendiri dengan gadget kita, bahkan saat ada masalah, sedih, Tuhan tetap ada, menunggu anak-anak untuk datang berdoa kepada Tuhan. Segala berkat yang kita butuhkan ada dalam Tuhan. Oleh karena itu, kita mau berserah penuh kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti akan buka jalan dan sediakan segala yang kita butuhkan dengan caranya yang heran dan ajaib. Asal kita mau datang melalui doa, berusaha, dan taat kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Demikian firman pada pagi hari ini. Mari anak-anak kita bersatu di dalam doa, lipat tangan dan tutup mata.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga Tuhan jika Engkau boleh menegur dan mengingatkan kami, supaya ketika kami memiliki keinginan ataupun harapan, kiranya kami boleh datang kepadamu, menghampiri di dalam doa, berusaha, dan diam intim bersama dengan Engkau. Kami juga mau Tuhan serahkan segala keraguan kami ke dalam tangan-Mu, meskipun kami tidak tahu Tuhan hasilnya nanti seperti apa, tapi kami yakin dan percaya bahwa pemberian dari-Mu adalah yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk berserah sepenuhnya kepadamu, dan kami yakin bahwa janji-Mu kepada kami adalah yang terbaik. Bapa, kami mau berdoa untuk kepala sekolah kami Tuhan, Miss Eli Maulina di tempat ini. Kiranya Engkau berkati dalam kepemimpinan beliau, dan juga Kau berikan kekuatan di dalam memimpin sekolah kami. Kiranya Kau berkati terus kehidupannya dan berkati senantiasa setiap pergumulan beliau. Bapa, kami mau berdoa Tuhan, dalam pekan-pekan ini kami melaksanakan ujian PAT. Kiranya Kau berkati kami, setiap yang sudah kami pelajari dapat memberikan berkat dan juga dapat berjalan dengan lancar, sehingga kami memperoleh hasil yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Kau berkati setiap pekerjaan maupun usaha yang orang tua kami lakukan. Engkau berkati supaya berlimpah-limpah berkat-Mu atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kiranya Kau turunkan pengampunan-Mu atas kami apabila selama melakukan ibadah kami ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ampun. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman pada pagi hari ini. Mari anak-anak kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan pujian berikut ini.